Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini saya Pendeta Marta Ulina mengajak jemaat Tuhan dimanapun berada untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Tritunggal, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk rahmat-Mu yang selalu baru Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini, mengawali langkah kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab Kidung Agung 2 ayat 15 dengan tema "Tangkaplah bagi kami rubah itu". Demikian firman Tuhan. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan tadi kita mau menggali isi Alkitab dengan beberapa pertanyaan. Pertama, apakah arti menangkap dari ayat tadi? Kemudian, pernahkah saudara menangkap rubah? Dan mengapa rubah itu harus ditangkap? Kata menangkap dari ayat pembacaan kita hari ini merujuk pada sebuah tindakan mencegah dan melawan segala hal kecil yang dapat merusak dalam hidup kita, seperti hama yang dapat merusak hasil panen dan kebun yang dalam pembacaan kita hari ini digambarkan melalui rubah dan kebun anggur. Dan tentu saja, dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita seharusnya terus melakukan hal ini, yaitu menangkap rubah yang berpotensi merusak kebun anggur kita, melakukan pencegahan dan perlawanan akan dosa sekecil apapun yang dapat merusak kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Kidung Agung adalah salah satu dari 5 gulungan kitab dari bagian ketiga Alkitab Ibrani yang biasa disebut Hagiografa atau tulisan-tulisan kudus yang selalu dibacakan di hadapan umum pada hari raya Yahudi seperti hari raya Paskah. Apa artinya? Artinya kitab ini bukan hanya sebuah kitab yang berisi nasihat pernikahan saja, bukan hanya sebuah kitab yang bicara tentang cinta dan romantisme antara Salomo dan istrinya saja, namun juga kitab yang mengarahkan kita agar memiliki gambaran dan acuan bagaimana seharusnya hubungan kita dengan Allah yang melalui ayat perenungan kita hari ini. Secara khusus kita diingatkan untuk tidak membiarkan hal sekecil apapun merusak hubungan kita dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita tidak mungkin menaruh secangkir teh di atas keyboard laptop atau dekat sekali dengan laptop, bukan? Karena ketika tersenggol lalu tumpah, maka secangkir teh tadi dapat merusak laptop kita, dapat menyebabkan korsleting listrik, dan akibat terburuknya adalah terjadinya kebakaran. Hanya karena secangkir teh, hanya karena kita membiarkan hal kecil yang berpotensi menyebabkan kerusakan besar. Dosa juga kerap kali lahir dari pembiaran kita akan rubah-rubah kecil dalam pikiran kita. Dengan berkata, gak apa-apa lah, kalau cuma lakukan ini kayaknya gak apa-apa deh. Masalah kecil aja kok ini, Tuhan juga pasti ngerti kok. Padahal kebun anggur dapat rusak, petani dapat gagal panen, bukan hanya karena persoalan-persoalan besar seperti cuaca buruk, namun juga karena rubah-rubah kecil yang kita biarkan terus-menerus. Hari ini mari kita cek, apakah kita masih membiarkan rubah-rubah kecil dalam kehidupan kita terus merusak hubungan kita dengan Allah, dengan pasangan, dan dalam keluarga kita. Rubah-rubah kecil dalam kehidupan kekristenan kita dapat berupa kemalasan, perkataan sia-sia, keegoisan kita, pementingan diri sendiri,
sakit hati, dendam, dan keterikatan akan hal-hal duniawi. Mari jangan abai dan jangan menganggap remeh hal-hal kecil yang dapat merusak hubungan kita dengan Allah dan pasangan kita. Justru hal-hal kecil dapat menyebabkan akibat yang fatal jika terus kita biarkan. Karena orang sering terpleset oleh kulit pisang bukan karena menginjak setandan pisang, apalagi tersandung pohon pisangnya. Marilah kita menjaga kebun anggur yang Tuhan percayakan bagi kita dengan cara menyingkirkan rubah-rubah kecil yang dapat merusak kebun anggur kita. Tuhan menolong kita untuk menangkap rubah-rubah kecil itu. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita bagikan firman Tuhan pagi ini kepada rekan sekerja, sekolah, tetangga, anggota jemaat, komsel, agar memperkokoh hubungan dalam hidup bersama dengan Tuhan dan kekeluargaan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang terus meneguhkan kami, mengingatkan kami agar kami tidak membiarkan rubah-rubah kecil, hal-hal kecil yang merusak hubungan kami dengan Tuhan dan juga keluarga kami. Hari ini kami terus diingatkan untuk terus waspada, untuk terus menyingkirkan hal-hal yang dapat merusak hubungan kami dengan Tuhan dan sesama. Biarlah dalam hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan, kami boleh terus mawas diri dan tidak membiarkan diri kami dengan membiarkan pengganggu-pengganggu dalam hubungan kami dengan Tuhan berkembang di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar di sepanjang hari ini pun kami melatih diri kami untuk tidak membiarkan berbagai hal, yaitu rubah-rubah kecil yang dapat merusak hubungan kami dengan Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus, tolong kami. Kami percaya dalam pertolongan Tuhan kami dimampukan untuk hidup semakin akrab dengan Tuhan, dan kami boleh hidup dalam damai sejahtera Tuhan dengan keluarga dan sesama kami. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Biarlah di sepanjang hari ini penyertaan-Mu yang sempurna memelihara kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran memelihara hati dan pikiran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memelihara hidup kami. Amin.